Ibu-ibu pada pulang udah itu. Pulang separuh. Orang hujan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kompak bisa. Gak kompak ah, bareng-bareng ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih parah lagi. Baru jam 9 yuk ngantuk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Thank you. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim. Enggak usah panjang-panjang udah. Ya Bu ya. Cuacanya kagak bener-bener ini. Ini kalau bukan karena cinta sama Rasulullah kagak bakal hadir ini. Betul. Saya yakin bukan karena saya ibu datang kemari, bukan. Bukan karena makanan juga, bukan, gak ada makanannya kok. Karena cinta kepada Rasulullah. Insya Allah nanti pada masuk surga. Surganya mana? Yang sama-sama kita hormati para alimil ulama, para ustadz, para kiai, wabil khusus Ustadz Arif Nasihin lagi ngopi. Gue kagak dikopiin, ini mah dikopiin. Dan juga yang undang saya Pak Ustadz Dodi, insya Allah batu malam ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aparatur pemerintah desa Pak RW Bonin, ada apa tadi statusnya ada orang mana dia? Dan juga Pak RT yang insya Allah juga diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para orang tua, para tokoh, para sesepuh yang hadir pada malam ini yang tidak saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub saya. Insya Allah para orang tua, para tokoh, para sesepuh diberikan barokah juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus rekan-rekan remaja yang ini termasuk yaitu gerombolan adroh. Ya, gerombolan adroh. Dari mana nih hadrohnya ini? Suwe lu. Lah kunci. Ya bocah kita gini kan. Insya Allah juga anak-anak muda diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ngomong pantat kagak pada bahasa Bu? Pantat pada bahasa? Tembus. Lah kesian pantat orang pada bahasa. Alhamdulillah ini malam walaupun cuacanya rada-rada emang becek sih, dingin becek, kita masih menyempatkan diri melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia dan mubarakah ini dalam rangka memperingati Maulid. Walaupun bulan udah melewat jauh, Bu, udah mau bulan Rejab, bukan masalah Bu ya, mau bulan apa kayak mending kita ngadain Maulid intinya mah. Mudah-mudahan langkah niat kita sudah terbalas serta itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita lipat curahkan kehadiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, saya mah yakin yang ada di sini calon-calon penghuni surga. Kenapa saya berani mengatakan kayak gitu? Tadi itu waktu baca Maulid, ya Nabi salam alaika tuh. Ada yang baru garuk-garuk pantat ada yang baru ngelamun baca ya Nabi ada yang
baru mikirin utang ada itu. Tapi kita berselawat. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alih. Itu al berjanji. Karena al berjanji udah hilang. Diganti sama Sibtu Duror. Terus ganti lagi sama Diba. Berjanji hilang udah. Apa ibu-ibu sekarang bacanya Diba. Sok bener ibu-ibu. Udah gak pakai kosidan karena ibu-ibu pakai hadro juga sekarang. Kayak oleh anak muda. Terlalu kembali lu kosidahan. Iya, ibu-ibu hadro, anak muda kosidahan ganti tukar. Iya ketimpling. Ketimpling. Iya kan sekarang ibu-ibu majlis talim ibu-ibu sekarang diganti pakai hadro Ustaz Dodi. Bukan lagi pakai robana, bukan. Tak dundung, tak dundung, enggak ada. Sang bakar sekarang udah diganti sama hadro. Ya ini. Lu udah ganti sekarang lu kosidahan lu. Tukar. Di sini ibu-ibu udah pakai hadro belum? Pakai kosidahan ketimpling. Udah ketimpling, hidup ketimpling. Iya. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alih. Saya berani mengatakan yang ada di sini ahli surga karena ada bilang ulama al jannatu surga wa na'imuha dan kenikmatannya liman yusadun disiapkan liman yusalli wa yusallim wa yubarik alih bagi orang berselawat dan salam kepada Nabi. Tadi kita udah ya Nabi berbaca selawat sama Nabi tadi kita. Udah surga. Tapi ibu rada ribet buat surganya. Masih gampangan bapak-bapak sebenarnya mah. Ibu-ibu walaupun rajin sembahyang ada kemungkinan sembahyang nyangkut tiang listrik. Kalau sama laki rada-rada songong. Jangan tawa mikir. Betul begitu Pak? Ada yang bilang payus katanya bawa bapak. Emang kenyataannya begitunya. Liur anjing najis, iler anjing najis. Ada yang lebih najis daripada iler anjing. Perempuan istri yang kasar kata-katanya itu lebih najis daripada liur anjing. Tapi orang pulau Gebang mah insya Allah. Dari tampangnya mana? Ya tampang songong kon. Sama baik geningan Bu. Orang mana ke sama baik geningan. Rata-rata orang lanang takut sama bini. No, ada betul katanya no. Rata-rata orang lanang takut sama bini. Mau ustad kek. Bukan curhat Bang. Bukannya kita takut, bukan bininya kekuatan berani. Kayak macan. Bukan takut orang lanang, bukan takut sama orang perempuan, bukan sebenarnya mah. Kenapa enggak mau bermasalah panjang sama orang wadon? Kagak ada bini salah ngaku salah, enggak ada itu. Orang perempuan kagak ada yang salah ngaku salah, enggak ada. Walaupun salah kita tetap dipapain bener. Orang wadon sono. Tahu orang wadon sini mah? Ya sama. Tuh. Makanya ada yang lagi ngomong begini nih. Percuma lo ngaji tiap hari percuma lo mau si murid ke sono kemana nyampe. Betul. Ke sono kemana ke nyampe murid, tapi percuma lo. Kata laki, nya udah kesel malah bininya. Ya kan, mendingan pada berhenti ngaji kata laki. Kenapa emangnya? Karena ngaji nggak ada bekasnya, murid nggak ada bekasnya. Apa Nabi menyuruhnya jadi istri soleha? Yang bagaimana istri soleha? Idza nazarta ilaiha saratka arbaun min sa'adatil mar'i. Bu, kalau pengen bahagia 4 syaratnya. Arbaun min sa'adatil mar'i. Ada 4 yang menunjang kebahagiaan rumah tangga orang. Yang pertama, antakuna zaujatuhu solehatan. Istrinya istri soleha. Kedengeran tuh? Istri soleha. Itu nyari model gitu kagak ketemu tuh. Nyari bini model kayak gitu kagak ketemunya. Mau disak bakar kek,
di Pulau Gebang, wah gua ketemu. Ada ciri-cirinya, ada. Istri solehah idza nazarta ilaiha sarratka. Apabila dipandang oleh suami, suami resep bae niatnya. Ini mah enak banget bini. Lah, orang bininya gurung nama laki, sewot baik. Tuh kan. Apanya? Bininya ustad sama baik. Sama. Bukan kita takut, bininya kebatan berani, kebatan brongos. Makanya waktu Miraj ke langit Nabi, itu di neraka kebanyakan orang perempuan, perempuanin. Di neraka kebanyakan perempuan. Bukan orang Pulau Gebang, bukan. Orang sih menambah-nambahin tuh. Yang banyak orang sono. Itu di sorga kebanyakan orang lanang. Kita di sorga, kita. Buset, belum tentu. Ya curhat rumahnya dia. Lanang kata ujung bini katanya. Orang lanang dengerin saya ngomong nih. Bini. Tapi kalau lanang perlu ibu sayang sama dia. Kalau dianya perlu sayang. Dengerin. 6 bulan sekali bini ajak ke Ramayana. Ajak. Dengerin agak dibelain diam. Ajak ke SGC, Pak. PRW, bini 6 bulan sekali ajak ke SGC. Tiap bulan. Lah ngapain? Ibu mau kok diajak ke Ramayana, mau diajak ke Ramayana. Lah. Saya mau suruh beliin baju maksudnya. 6 buset. Beliin. Dengerin tuh, Pak. Bawa ke toko emas, tukar sama emas. Emas yang gede. Emang rata-rata orang waktu emang duit urusannya. Bu ya, Bu, emang cinta mah kagak laku ya. Lu dengerin bocah muda, lu dengerin nih, lu dengerin nih gua ngomong nih. Cinta mah laku karang doang di pacaran PA. Entar mah kalau udah jadi suami istri mah kagak laku, Re, cinta, Re. Betul, Re. Duit, Re. Lah karang mah lu enak bener ngomong. Tanpa neng di sisiku, itu terasa seni. Tai. Ini bukan ini mau ngasih tahu beneran. Gua kayak ngerasain muda kayak kecongoran lu. Tapi gua kagak lebay-lebay banget. Hanya engkau yang di hatiku, tai. Percaya lu, cewek setia sama lu? Jangan percaya. Lu percaya cowok setia sama lu? Bohong. Kagak laku cinta, kagak gurih pisan. Tetep be udah jadi suami sih mah duit, Re, duit. Betul, Re? Duit, melenger pala gua punya duit. Ayo, rasain kan? Lu ngantin baru aja ngomong kayak gitu. Apalagi gue udah lama. Sifat asli ketahuan ntar neng. Kalau udah jadi suami sih sifat asli cowok lu ketahuan. Tukang bohong. Betulnya begitunya. Dulu waktu pacaran ngomongnya akan kubahagiakan kau, tai. Ini lu aja belangsang bahagiain. Nah, emang itu ngomongnya akan kubahagiakan kau, tai. Hidup aja kagak bahagia. Kita dulu ah. Kita lagi nyari bocah muda ini. Lagi nyari bocah PA pada ini. Bo. Entah anu mah gini kan duit juga gini kan ya. Bagian laki kita jelek yang penting punya duit. Dengerin. Dengerin neng, dengerin. Bagian laki kita jelek yang penting punya duit. Lu dengerin. Bagian laki kita boy yang penting banyak duit. Lu dengerin.
dengerin. Bagian lagi kita pergi lama yang penting ninggalin. Kagak penting orangnya mah. Tuh. Parah. Duit bukan segalanya. Tapi segalanya pakai duit. Begitu hidup duit. PA lu. Bu, antakuna jauh jatuh solehatan. Bahagia itu tidak diukur dari uang. Emang orang kaya udah senang banget itu bahagia? Belum tentunya. Banyak orang duitnya banyak, rumahnya mewah, mobil mewah, tapi makannya dipantang. Rematik ada di dia, asam urat ada di dia. Betul. Nah terus yang paling bahaya penyakit gula. Makan yang adem-adem udah bawang pisang. Iya. Lah kan yang adem-adem. Ada bawang pisang, lompong tuh. Apaan makan jeroan kagak boleh makan jeroan. Tahu jeroan? Tai. Lah jeroan. Kalau orang punya asam urat kagak boleh makan ucus, nggak boleh, makan emplang nggak boleh. Coba makan daging kagak boleh. Enak itu begitu. Makanya Bu, orang kaya sama orang miskin bahagianya banyakan orang miskin. Ustadz miskin nekat. Udah miskin nekat lagi. Betul be. Di mana bahagia orang miskin? Bo, orang kaya sama orang miskin bahagianya senangnya banyakan orang miskin. Orang miskin punya beras 2 liter, duit cepet udah anteng. Biasan kehujanan girang. Orang miskin naik mobil kolbak, kol buntu, kehujanan tawa. Ya kan? Ya, itu orang miskin tuh. Kalau makan barang-barang walaupun sama goreng teri, mantep bener tuh. Makanya lebih senang orang miskin ketimbang orang kaya. Orang miskin punya duit cepet anteng. Orang kaya cepet gak ada apa-apanya, masih bingung. Ayo, mau kaya mau miskin? Ya si goblok. Bu, orang kaya sama orang miskin masuk surga duluan orang miskin. Amin. Orang miskin pede amat ya. Seriusnya. Nabi yang bilang, apa sih nekat banget? Nabi yang bilang, jarak masuk surga orang kaya sama orang miskin 500 tahun hitungan akhirat. 1 hari di akhirat, di dunia 1000 tahun. Jadi orang miskin uncang-uncang age, orang kaya masih ditanya. Orang miskin tanya apaan? Motor boleh utang, rumah bocor, makan di bawah sayur lompong, goreng genjer. Nah itu. Orang miskin mah musim maling aman anteng. Apa yang mau dimalingin? Rumah yang gak dikunci, Ustaz. Orang miskin gak dikunci, gerbang kagak ada. Mau maling mau ngapain pas rumah orang miskin? Ayam. Paling ayam kelondor. Iya kan? Kaya punya mobil, orang kaya punya motor 3, orang miskin punya 3. Lah iya loh kak. Orang miskin punya motor 3 miskin. Ide. Ini isinya ngomong kok, ini pakai pikir kagak ya? Kalau punya motor 3 mah bukan miskinnya. Lah miskinnya kapan? Tapi orang miskin mah boleh utang. Kalau orang kaya mah boleh kontan. Orang kaya boleh kredit, orang kaya boleh kontan. Orang miskin boleh utang. Tapi sama-sama punya kan? Lah iya. Berarti kagak miskin. Tuh. Orang miskin banyak, orang miskin emang ngutang kerjaannya.
Kalau kagak ngutang mah kagak bakal punya banda. Betul. Jangankan motor, baju dia boleh ngutang. Baju mau ratu, bawa kiai. Itu baju seragam Haji Salim. Enggak ngutang kagak? Alhamdulillah kalau begitu. Lah berarti bukan miskin kaya. Jangan mau sebut orang miskin, jangan mau. Orang mau. Tapi masuk surganya belakangan. Duluan. Surga mamang kita. Uiddat lil muttaqin. Surga bukan buat ustad. Belum ada jaminan ustad masuk surga, belum ustad Herel. Belum ada jaminan kiai masuk surga, belum ada. Belum dijamin orang kaya masuk surga. Malah orang kaya mah kebanyakan masuk neraka. Kenapa? Som. Orang kaya kebanyakan som. Ini gue udah sakit. Bo, kebanyakan udah kaya pada sombong. Kagak mau bergaul sama orang susah, nggak mau nyampur sama orang susah. Main kayak kagak mau sama orang susah, gak mau. Ketepan miskin. Emang miskin nepa? Lapok amat miskin. Biasanya udah kaya mah sombong, ngomong asal jeplak. Gini bu, orang mah kaya dikatain, miskin dikatain. Bener dikatain, kagak bener juga. Manusia delit mau begitu. Orang delit begitu, orang delit. Kalau orang kagak delit kagak bakal dikatain, kagak. Yang suka nyela orang mah orang yang hatinya delit. Makanya orang delit kagak gemuk, badannya kuru. Apa ya? Maksudnya apa itu? Itu maksudnya apa itu? Buset, buat yang delit. Cewek, sekalian delit. Buset. Lah, gue baru malam ini. Ya Allah. Orang komputer PA kali ya? Nyak, saya mah kur bukan delit, emang kur di sono. Gue katain delit. Saya mah emangnya kuru dari sononya, bukannya delit. Pokoknya sama-sama kecil nih. Bu, nih kalau orang delit mah begini nih. Kalau tetangga beli motor, paling dia ngomong begini, paling boleh ngutang. Tuh delit tuh. Tetangga beli mobil, gue tahu pasti hutang itu. Tuh, delit. Tetangga bangun rumah, lagunya kayak orang kaya, sampai rumah makin bongkar. Tuh, itu delit. Saya mah kagak pernah begitu. Adanya tetangga beli mobil diimpus. Makanya orang delit mah, saya bilang kagak gemuk, kenapa? Mikirin orang mulu. Set gua ditunjuk lagi. Yang dipikirin mulu orang. Kalau orang asut, dari mana tuh orang beli mobil duitnya? Dari mana dia beli motor duitnya? Dari mana ngejar rumah duitnya? Padahal itu urusan orang. Betul? Mau duit dari mana urusan dia? Mau duit boleh ngerampok urusan dia. Mau duit boleh nyolong, duit dari urusan dia, urusan dia. Kan begitu. Makanya orang yang delit hasut gak bakal masuk surga. Kenapa? Mulu manin orang mulu. Sembahyang dia percuma. Kau delit sama orang mah nyongkelok dia sama orang. Orang kagak bener di mata dia. Hasut, dengki, namanya deging, tau deging. Makanya kagak gemuk, badannya kuru baik. Bukannya gua. Gua makin ditunjuk. Alah. Bo. Uang bukan segalanya, tapi segalanya pakai. Makanya wajar kalau bini mata duitan, Ustadz, wajar. Saya belain. Bohong, bahagia itu sederhana, tai. Bahagia itu gak butuh modal. Iset,
Bahagia gak butuh modal. Bahagia itu butuh modal, PA. Enggak ada orang bahagia gak punya duit bahagia. Kagak ada, Ustaz. Kok punya duit bahagia? Kagak ada. Anak muda kali punya duit girang. Kagak. Itu di TikTok bohong. Bahagia sederhana, tai. Lah bohong, bahagia itu sederhana. Idi, bahagia kagak butuh modal. Justru bahagia itu butuh modal. Ibu bagaimana bahagia kalau gak punya duit? Betul? Betul? Emangnya ujung-ujungannya duit. Walaupun duit bukan segalanya. Tapi begini Bu, orang kaya sama orang miskin kalau mati sama baik gini kan? Lah iya. Orang kaya mati dibungkus 3 lapis, orang miskin 3 lapis. Harusnya orang kaya 20 lapis. Lah iya, lah kaya. Terus tanahnya, kalau baik tanahnya jangan timbang 1,5 meter kali 70, sehektar gali. Lah saya niat kuburan neneng, Bupati Neneng, bapaknya Haji Yasin. Kuburannya sama orang susah gini kan? Padahal sawahnya 1 juta hektar, sawahnya sudah mau saya gali pakai doser. Bakal ngubur Haji Yasin karena sawahnya banyak. Lagi dengan sama orang susah. Sampai ngomong gitu. Enak lega di sana katanya. Mati lah gempatnya klep. Iya ternyata gini kan orang kaya sama orang miskin sama. Orang kaya 1,5 meter kali 70, orang miskin 1,5 meter kali 70. Orang kaya 3 lapis, orang miskin 3 lapis. Harusnya 20 lapis orang miskin, orang kaya. Kenapa? Duitnya banyak. Ayo biar lebat semua badannya. Iya kan? Lah itu kira kagak ada bedanya. Orang kaya nggak mau duit, orang miskin nggak mau duit. Orang kaya nggak mau duit, kalau mati nggak ada. Orang Pulau Gebang ada mati ada yang mau duit. Lah emang bakal apaan? Kagak mau duit orang kaya, orang miskin juga sama. Bedanya cuma dikit doangan. Kalau orang kaya mah yang tahlil banyak, orang miskin langka. Apalagi kalau hujan begini nih, ya apek. Orang miskin mati maghrib hujan apes. Tahlil orang miskin langka. Ngomong apa dia tuh? Bapak Kiai kali ya. Kalau hujan begini mah kalau Lah segala gua. Justru kita mau ngomong ini nih. Justru tanya Haji Eka, tanya orang kampung saya. Justru sementara itu orang susah demennya. Kenapa? Orang susah mah bisa ngargain orang, bisa ngormatin orang. Aqua ada, teh manis ada, kopi ada. Rumah orang kaya aqua kecil. Nggak bener. Orang kaya kagak bisa ngargain orang, kagak bisa. Orang miskin berbuatnya girang bangetnya. Bener. Tapi kita lebih seneng datang rumah orang kaya, nuju hari gede-gede beseknya. Kita berarti bareng-bareng, bukan saya doang. Oh, ini saya beri dijelekin. Emang rata-rata orang di orang kaya mah resep. Pisangnya gede-gede, bekakaknya gede jago. Orang miskin bekakak kepitik, pisangnya kuntet. Hah? Orang kaya? Hah? Orang miskin udah datang, orang kaya datang. Sampai begitu orangnya. Buset. Atau gue takut lehernya nih. Kita lagi ngomong ini nih. Kalau ada ustaz itu kita seret. Selalu diundang dia pimpinannya ya. Tahlil mah gak ada yang diundang. Tahlil mah gak ada yang diundang, kagak ada. Cuman biasanya di orang kaya mah kok tahlil banyak. Kenapa ngargain katanya? Betul. Orang susah mah kagak dihargain. Bener Bu, kalau saya pikir-pikir orang kaya mah kentutnya dihormatin. Orang kaya kentutnya dihormatin, angker orang kaya ngototnya. Lagi ngumpul nih baris nih, duduk baris sama orang kaya. Orang kaya kentut, tot, gak ada yang marah. Gak ada yang marahin orang. Orang
Kagak ketemu, gak ada yang ngomelin, kagak ada. Malah mau ditanya, masuk angin bos. Orang kaya tuh. Orang miskin kentut, tot anjing. Lu dengerin gua ngomong nih. Orang kaya mah kentut lagi dihormatin. Bu, orang kaya kentutnya angker. Udah, makin. Enak jadi. Orang kaya kentutnya angker. Itu baru kentut tuh. Tot, masuk angin bos. Malah ditanya, masuk angin bos. Orang miskin kentut, tot anjing. Babi sih anjing. Wah, habis dimaki-maki orang miskin mah. Mana bau lagi, makan bangke lu ya. Orang miskin. Wah. Di dunia orang miskin boleh terhina di dunia. Tapi ingat, bulan tentu. Orang miskin masuk surga, bulan tentu. Makanya begininya, bagai kita susah di dunia, jangan susah di akhirat. Sari'u ila magfiratin mir rabbikum, bergegas cari ampunan Tuhanmu. Kita bukannya matinya. Orang kaya mati, orang miskin modal. Orang cakep mati, orang jelek mati. Sama baik. Di dunia lu cakep begitu mati, bangke gak ada yang mau. Yang cakep mati, miskin mati, kita bakal mati. Suami mati, bini mati, duluan mana kira-kira suami istri? Sakit duluan. Anjing. Lainnya begitu nya. Laki sama bini duluan mana kira-kira matinya? Enakan mana? Enakan? Ya masih muda lu mah. Lu punya bini lu mah. Nggak ada yang masakin, belangsak lu. Cek warteg. Ketemu aja jawabannya. Bu, ibu, kebanyakan pada mati duluan orang lanang gini kan? Bapak-bapak gak pada sadar dibunuh pelan-pelan sama bini ya. Kita lagi dibunuh pelan-pelan sama bini gak pada sadar, sadarul. Kagak ada yang nempil sama bini, siapa ge? Termasuk saya. Makanya Pak, kita jadi laki jangan goblok-goblok banget. Ustaz Dodi, Ustaz Derul, jangan tolol mah jadi orang lanang apa? Udah segini udah tolol. Kenapa saya bilang tolol? Punya duit gope kasih semua, ya. Apa urusan? Duit gope kasih dia semua. Yang kita butuh kita minta sampai mati nggak bakal dapet. Nah itu. Kok udah nyampe ke Kalawahok udah ribet udah. Kesel banget sih banyak apa tahu. Kalau kita mah rokok pun tekan batuk. Pedal bukan kena batuk, emang kagak mau ngasih. Jangan padat kuning bangetnya sama laki, jangan. Turutin lagi minta apa kasih. Emang duit dia yang nyari. Ande kalau rokok mah 50.000 makan dewek. Apa kalau beli lauk nasi mah kenyang keluar jalan. Waduh, itu ke situ-situ. Rokok 50.000 dewek kan itu ya. Kita 50.000 bareng-bareng ya. Itu ke situ-situ hitungnya. Berhenti rokok Mbak, berhenti. Rokoknya rokok berapa? Lisoknya gedean ya. Udah kita pernah berhenti Pak, rokok deh, ayo. Lah emang boleh dia nyari kasih. Udah kita kembali ya. Idza nadorta ilaiha saraka. Laki kalau ngeliat bini resep baik. Kenapa? Bininya ajer baik. Udah ajer, rapi baik. Ini mah bini, mohon maaf, daster blend dipakai baik. Kok kesel banget apa tahu? Yang orang-orang bagi duit sama lakinya. Najis. Jadi alasan mulu. Karena lagi orang larang.
Gua kata gua kagak bakal menang, kita mah gak bakal. Supaya laki resep kita kudu bagaimana. Makanya suami boleh marah sama bini, suami boleh mukul bini kalau bini kagak dandan. Nah, dandan tuh butuh modal, betulnya. Itu skincare. Tahu skincare? Apaan perabotan orang wadon mah beda Pak sama orang lanang. Mandi orang lanang mah buat badan sabunnya Shinjuik, buat muka Shinjuik, buat pantat Shinjuik juga. Jadi satu sabun muka, pantat, badan. Selakang-selakang pakai sabun itu juga. Orang lanang. Orang wadon 8 bakal badan mah sabun Shinjuik, lah muka sabun paya. Itu terus bakal perabotan pembersih kewanitaan. Kagak ada pembersih kelelakian, kagak ada. Lor ada pembersih kelelakian, kagak ada. Kalau perempuan perabotan ada itu. Nyuci perabotan ada kan? 3 perabotan. Orang lanang lah muka sabunnya itu, pantat itu, selangkangan itu. Makanya muka kita kayak selangkangan. Puas. Lah iya kan supaya bini cakep ada modalnya. Iyalah. Emang duit lagi baik tuh. Iya. Lah emang makanya saya bilang bahagia kudu pakai modal. Bohong, bahagia gak ada modal, bohong. Gak punya duit bahagia, bohong. Bocah pacaran bahagia, lah dia masih pacaran. Makan di rumahnya masing-masing. Ngomong enak lo, hanya kau di hatiku. Tanpa kau di hatiku, tanpa kau di sisiku, hidup rasa hampa, tai. Udah jadi pelit. Kenapa dibohong-bohongin lu maning? Udah jadi mah pelit lu. Beneran gua kasih tahu. Gua ngerasain lu pacaran sama lu. Indah banget naik motor kayak gua, indah. Gua tak boncengin, pegang-pegang indah rasanya. Sekarang pegang-pegang geli anjing. Emang masih pacar mah indah banget. Kita boncengin dia, pinggang kita dipegang itu tuh. Ya Allah, kebong ngimpi coy. Tapi nanti kalau punya anak lu pegang-pegang lu geli anjing. Tuh gua tabrak muka lu. Serius gua mau ngasih tahu. Beda sangat pacaran mau jadi beda sangat. Tetap yang laku duit juga. Percaya nggak lo? Duit. Bahagia itu butuh duit. Bo, tidur. Supaya laki resepeng niat kita bagaimana caranya? Dandan. Iya, dandan butuh modal. Mata duitan semua orang pulau Gebang kali ya. Tapi bener juga emang Bu. Piji mana mudahnya kalau gak ada perabotannya ya. Nah itu. Suami pulang dari mana-mana sambut cium tangan bolak-balik, cium tangan suami bolak-balik. Nyak, oi, cium tangan suami bolak-balik. Ya, minta barokahnya. Nah itu tahu. Iyalah. Tapi kalau laki pulang dari mana-mana cium tangan, salaman. Iya, Tai. aku nggak ada iya. Tanya orang sana. Ada di sini. Asoy. Mantap coy. Insya Allah berkah. Bukan cuman cium tangan bolak-balik, ngomong jangan kasar sama suami. Oke. Lah iya, idza nadorta ilaiha sarotka wa idza amartaha ataatka. Kalau disuruh nurut. Malu nyedok kopi, jangan nyuruh anak. Kebanyakan yang punya anak, Neng, berapa harus bikin kopi. Ada yang begitu tuh. Kalau malam mohon maaf. Kalau malam laki nyeduh mie, ngapain bapak lu nyeduh mie? Kalian. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Pakai cabai bapak lu. Udah gue baca lo Gebang, udah gue baca udah sama baik genengan, ya kan? Bo, kita bakalnya mati.
Ibu sholat rajin, puasa rajin, sama suami masih songong, kagak bakal masuk surga, gak bakalan. Selain surga ibu ada telapak kaki ibu. Ya, di emak kita ada surga kita di emak kita, tapi memonya dari suami. Kalau suami kagak ngasih memo, kagak bakal masuk surga ibu. Surga istri selain di ibunya ada di suaminya. Walaupun sembahyang rajin, puasa rajin, sembahyang sunahnya rajin, puasa sunahnya rajin, tapi sama suami kagak nurut, kagak taat, mohon maaf. Semuanya menghalangi ibu masuk ke surga. Mohon maaf semuanya. Ada suka main TikTokan ibu-ibu ada? Siap-siap masuk neraka ya. Siap-siap masuk neraka ya main TikTokan. Jangan nyengir, mikir. Kalau perawan bagian amat dia mah. Tapi perawan mohon maaf neng. Lo main TikTokan ada berapa orang nonton lo, maka dosa lo sebanyak orang yang nonton. Itu namanya dosa mengalir. Wallahi, ibu, demi Allah, ibu punya TikTok. TikTok ibu ditonton orang, jutaan orang, sebanyak itu dosa ibu. Itu walaupun ibu sudah meninggal dunia, TikTok masih ada, ditonton orang, dosa tetap mengalir. Nenek kagak ngerti ya. Kalau yang masih muda pada ngerti. Nah itu, ini gimana kita murid tuh. Ayo neng, lu jangan main TikTokan neng. Dosa mengalir itu. TikTok kagak. Kalau pengajian kagak ngapa-ngapa. Sholawat, pengajian. Lain mah TikTok, lah goyang. Ya. Bang apa surat? TikToknya jilbab dibuka, nggak pakai jilbab. Dandanana menor, bibir merah, pipi bening, jilbab dilepas, itu nggak boleh. Selawatan bagus, aurat tutup, baca Quran cakep, atau ceramah bagus, baca hadis bagus. Ya nggak boleh joget-joget, buka aurat itu nggak boleh. Terutama ibu-ibu, bu, punya Facebook, minta dong. Pada punya Facebook ibu-ibu, anjir. Ya Allah. Hah? Ya. Siapa? Bukan kagak danta, ibu-ibu punya Facebook kagak. Hapus. Lah buat orang berdagang Bapak Ustaz. Dagang. Lain lagi urusan dagang mah. Kalau dagang mah larinya ke bisnis, kagak ngapa-ngapa dagang. Apa Facebook ya Bapak Ustaz, ke media sosial. Terserah dah. Kalau ada dagang apa? Mau ngomong apa? Ayo. Berdagang kue itu. Kalau tujuannya baik menjadi masalah. Kan baik gitu Bapak. Kadang-kadang Facebookan malah laki-laki lain najis. Banyaknya pada begitu banyak. Lagian satu dia belum habis. Anjir. Laki suruh habis. Emang dimakan tuh laki. Satu dia habisin dulu, elok mencari lagi. Ini istri setia namanya nih. Bu, istri soleh amat disuruh malaki nurut. Udah nurut banget. Malu ngaji, malu maulid, malu sembahyang. Tapi ibu mohon maaf ya, ibu jangan sekali-kali nyuruh suami sholat. Ibu tidak boleh nyuruh suami sholat. Dengerin neng, nanti lu punya suami, haram hukumnya si istri nyuruh suami. Hah? Ibu gak berkewajiban nyuruh. Ibu kagak boleh nyuruh. Lagi gak sembahyang antepin. Udah tahu mah, begitu. Bahkan sholat ke orang kayak. Bagus. Ada ge kalau bini mah ngajak. Baba lo ke sembahyang nyok tuh. Baba lo kata ngaji nyok tuh. Nah, ini mah udah beduk belum sholat. Injak. Kagak boleh. Begini jurnya nih, baba lo lah udah maghrib.
Itu mah kita ngasih tahu, babalu udah maghrib, babalu udah johor, babalu udah asar. Bukan nyuruh, itu mah tuh ngingetin. Kalau nyuruh, babalu sembahyang kagak boleh. Nyuruh sholat kagak boleh. Apalagi nyuruh ngangkatin jemuran. Banyak buat bini pada songong kalau laki. Laki suruh ngangkatin jemuran. Laki suruh jemur ada. Laki suruh ngepel ada. Nyuruh sembahyang aja kagak boleh, apalagi nyuruh ngangkatin jemuran. Pada sadar ngapa jadi wadon? Enak ada bantuin. Tapi begini Bu ya, Bu. Nyuci bukan tugas bini sebenarnya. Nyuci bukan tugas bini. Nyapu, ngepel bukan tugas bini. Masak, gosok bukan tugas bini. Tugas bini cuma dua. Satu, taat sama Allah. Dua, turut sama laki. Kalau kata laki masak, masak kau. Kalau kata laki ngepel, ngepel kau. Ya, elah itu mah sama Lah beda. Tugas bini bukan mengana tuh. Hei, mana weh? Belum kelar. Kan baik tuh. nganterin dulu. Antarin dulu Pak Ustad. Saya pulang. Oh, tugas bini taat sama Allah, taat sama suami, udah. Kalau kata laki masak ya masak. Kalau kata laki nyuci ya nyuci. Ibu kagak boleh nyuruh jemur sama laki babalo. No, pakaian jemurin kita haram hukumnya. Kalau lagi puyeng. Walaupun lagi puyeng, jangan nyuruh, antepin. Siapa yang jemur? Antepin. Kebau. Udah ini kagak boleh. Kagak boleh bini nyuruh suami. Babalo, jadi gua kopi ngapa? Kagak boleh. Babalo, gua uspat ambil air apa? Kagak boleh. Yang kamu merasa kayaknya ini. Kita ngaji biar paham nih. Sama baik kan bini ustaki sama baik. Ustaki bininya sama bersongo. Tapi mau itu Bapak Ustaz. Mau baik. Salah siapa? Bukannya salah siapa. Nyuruhnya kayak kagak kepikiran. Lah kalau mau udah jangan ngomong apa-apa, mau mah. Lah gua mah ngasih tahu. Kagak boleh nyuruh laki. Kagak boleh. Woi. Kagak boleh nyuruh laki, woi. Kedengeran nih, kedengeran. Kagak boleh budakin laki, enggak boleh. Enak kalau orang nyuruh. Emang kagak bini usaha kagak bini kek sama baik. Bapak lo ambil air apa gua oswat. Udah biasa. Laki dia kagak mau galakan dia. Amat tadi bilang orang lanang bagian kumis kayak gemplong takut sama bini. Saya galak sama Santri doang saya galak sama bini. Orang. Kenapa galakan dia? Makanya Bu, jangan galak-galak sama suami. Kan kita diajarin sama Ustaz, sama ibu-ibu diajarin sama Ustaz tuh. Sama guru diajarin sama suami bagaimana. Iya kan? Lah surga kita mah ada di suami. Ada di suami, surga kita tuh. Bagian ibu itu jidat nanti dijenong pada rata, kebanyakan sembahyang. Nyata dia bening jadi pada hitam tuh jidat, kebanyakan sujud. Tapi kalau sama suami masih rada-rada berani, itu sembahyang kita nyangkut di tiang listrik. Udah tahu rugi. Itu jadi hikmahnya kita murid itu. Jadi yang kita kagak tahu jadi tahu. Nanti kita langgar, kita jangan langgar begitu. Ya, jam 10 udah ibu udah pada bahasa udah itu ya. Ya. Udah 1 jam saya ceramah tuh ya. Udah gitu aja ya. Udah. Ya, 1 jam udah 1 jam, jam 9, jam 10 udah tuh. Ada Bapak Ustaz kurang, Udah. jam lagi. Mati udah. Kesian ibu pada bahasa itu padatnya. Ya. Udah. Lah belum ngantuk ya terserah mata-mata ibu lah. Nggak ada urusan sama saya. Tenang. Iya. Bonus apa dikit bonus? Bo. Iya. Jadi itu kita bakalnya mati, yang kita bawa bukan banda, bukan. Yang pada kaya nggak pada bawa banda. Bini kagak diajak Bu kalau mati. Laki juga kagak diajak. Diajak orang mau saya mah. Nah itu cintamu mana? Serius mati, neng rela serta tai. Begitu mati mau orang gini kan.
Lah bini gua tanya, bini gua Ustaz Erol gua tanya, "Ma, kalau gua mati lu mau ngikut najis?" Lah mati berangkat duluan begitu. Padahal waktu pacaran sinus mati rela sampai serta AA begitu dia bilang. Pas ajak mati gak mau gini kan. Yang kita bawa apa? Amal, bukan banda, bukan pakaian. Pakaian yang kita pakai nanti dipakai orang. Nih pakaian yang kita pakai nih, yang saya pakai gamis. Kalau saya mati, enggak ada. Orang. Ucapan doa. Orang antar apa lagi ya. Ya baju kita yang kita pakai dibungkus nanti, dibuntel tuh. Begitu selesai ngajiin, dibagi-bagi sama orang, dipakai orang. Laki kita dipakai sama orang, bini kita dipakai orang. Lah emang, bini kita kawin lagi dipakai orang mah. Laki kita kawin lagi dipakai orang lagi. Betul? Nggak ada yang kita bawa. Yang kita bawa apa? Amal. Ada nggak amal kita? Ada amal dua, baik ada amal buruk. Itu 2 biji kita bawa. Bayangkan mana tuh kira-kira tuh? Nah, ini kaki kita. Bayangkan berangkat ke mana? Ke masjid atau ke musola atau ke masjid salim atau ke mana? Ayo. Ancelang-ancelang mulu kan? Iya. Ancelang untuk ke lagu kita mah. Kalau ancelang untuk ke masjid salim nggak jadi masalah. Saking begitu kapan Bu orang ngomong begini, percuma murid mah maulid dulu. Rajin murid ngaji mah rajin, tapi benar kayak gua kata dia. Mending kayak gua kagak ngaji. Sih. Yang pada ngaji belum tentu masuk surga, isi. Ada bocah ngomong begitu tuh. Ada Bu ya. Yang pada ngaji belum tentu masuk surga lu. Benar kayak gua kagak ngaji, isi. Nah, kalau ngaji kagak bener, makanya jawab begini, kunyuk. Gua aja belum tentu masuk surga, apalagi cecongoran lu. Lah iya begitu. Emang kata ngaji buat masuk surga? Bukan. Emang yang pada ngaji pada masuk surga? Belum tentu. Nyari redho Allah kita mah. Gitu aja. Kalau lo udah redho insya Allah masuk surga. Jangan pengen dipuji orang Bu. Majlis taklim jangan pengen dipuji sama orang. Jangan. Dikatain orang purik ngaji. Purik. Purik dikatain orang. Ngaji selawatan mulu. Ngaso. Ceritanya ada ibu curhat sama saya. Ibu-ibu curhat sama saya. Dia datang ngapain dulu mulu tuh. Oh datang duluan dia baca selawatan. Ada yang ngatain, ngaso orang ngajinya. Saya ngaso kata kayak ngaji emang apa? Dikatain emang apa? Saya selawatan kata selawatan, Ijroil lagi. Selawatan Ijroil mulu katanya. Bila datang Ijroil, tak boleh jadi. Yang mati pada banyak. Selawatan Ijroil. Ada saya bisa itu dua katanya itu. Ya. Itu karang aja yang ngaso gara-gara selawatan Ijroil. Apa? Kalau yang ogah ngedenger udah tekep kupingnya gitu. Iya. Nggak mau dengerin udah tekep kuping lo gitu. Gua baca dek-dewe kan bagian. Lu mau dengerin silakan kayak udah gitu. Sombong amat. Begininya orang ngomong apa kek maju terus. Ya betul. Betul. Ya. Yang merasa terganggu itu kagak senang sama kita berarti dia. Apa tadi saya bilang, orang mah jangan kan salah, benernya aja diomongin. Ya, betul. Jangan purik, jangan. Selawatan dikatain orang ngaso ngajinya. Jangan. Ya. Baiklah Bapak Ibu, barangkali sambutan saya cukup sampai sini dah. Nggak usah panjang-panjang karena udah malam. Ya itu ibu-ibu pada bahasa itu. Tadi kan dia udah ngantuk tadi non, belakang itu lu udah ngantuk non. Ya, dibaca suratul Fatihah. Kita mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah banyakin rezeki untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kabulkan hajatan cita-cita kita, hajatnya itu hajatan antara hati ini ya, wala kulinatin sholiyah, wala hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.